Hai guys. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelas 12 IP1 akan mempresentasikan tentang modifikasi makanan khas daerah. Untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang bertema tentang pengolahan. Nah, sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu ya. Saya Sela Agustina Putri. Saya Hayati Setianingsih. Saya Zara Putra Baskara. Saya Irsyad Mufid Ardianto. Selamat menonton. Modifikasi makanan khas daerah adalah cara mengubah bentuk dan rasa makanan khas daerah dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Ide modifikasi lumpia Semarang adalah dengan mengubah isiannya, karena lumpia Semarang identik dengan rebung dan kita ganti dengan mie sehingga dapat menghasilkan cita rasa yang menarik. Kami memodifikasi produk es liang teh dari Medan ini dengan cara memodifikasi kemasan. Kami mengubah kemasan plastik gelas menjadi kemasan botol. Kenapa? Karena kemasan botol itu memudahkan kalian atau memudahkan kita untuk menyimpan di mana saja dan membawanya di mana saja. Ide modifikasi dari bolu pisang yaitu kami menambahkan perisa coklat dan menambahkan choco chip serta keju di atasnya sebagai topping. Lalu untuk kemasannya kami menggunakan kertas bolu dengan motif yang menarik. Jadi, analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu produk. Analisis SWOT lumpia Semarang. Yang pertama, strength atau kekuatan. Lumpia Semarang merupakan jajanan yang diminati banyak orang di semua kalangan. Mudah untuk mendapatkan bahan baku dan harga yang terjangkau. 2. Weakness atau kelemahan. Variasi rasa yang banyak membuat konsumen bingung untuk membeli dan juga mudah ditiru. 3. Opportunity atau peluang. Belum adanya lumpia Semarang yang dijajakan di warung maupun atau di tempat lain. 4. Threat atau ancaman. Banyak warung di sekitar tempat tinggal yang juga menjual aneka makanan ringan. Mereka bisa menjadi pesaing saya dalam hal mendapatkan pelanggan. Kenaikan harga bahan pangan yang tidak membantu, sehingga mempengaruhi harga dari produk yang saya tawarkan, dan juga tingkat kebosanan konsumen. Sekarang adalah analisis SWOT dari es liang teh Medan. 1. Ada strength atau kekuatan, merupakan produk baru dan jarang di pasaran yang membuatnya semakin banyak diminati. Untuk yang keduanya, ada bahan baku juga mudah didapatkan, memiliki rasa yang unik dan enak dengan ciri khasnya sendiri. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Minuman ini juga dapat tahan selama 1 hari dikarenakan ada komponen susu di dalamnya. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, banyak diminati oleh kaum muda maupun tua. Yang ketiga ada threat atau ancaman, adanya produk yang sejenis, menyangkut selera masing-masing. Analisis SWOT dari produk bolu pisang. Yang pertama, strength, kekuatan. Memiliki daya saing yang bagus di pasaran. Yang kedua, ada bahan baku yang mudah dicari di mana-mana. Yang ketiga, memiliki rasa yang enak dan tidak kalah dengan bolu lainnya. Yang kedua, ada weakness atau kekuatan. Yang pertama dari weakness itu tidak tahan lama karena hanya bertahan 2-3 hari. Yang kedua, bahan yang cukup mahal untuk membuat bolu pisang. Yang ketiga, banyak pesaing yang serupa menawarkan dengan rasa yang lebih enak dan murah. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Dari opportunity peluang ini kita banyak peminat yang suka kue bolu, termasuk bolu pisang. Dan yang terakhir ada threat, ancaman. Dari threat ini yang pertama adanya produk sejenis. Yang kedua, selera orang itu pastinya tentunya berbeda-beda sehingga dapat menentukan ancaman dari produk yang kita jual. Yang ketiga, tidak mengetahui strategi pesaing lain di pasaran. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan struktur biaya produksi dari bolu pisang coklat. Yang pertama
pertama itu yaitu ada biaya tidak tetapnya ya. Yang pertama ada bahan baku yang terdiri dari tepung terigu, gula pasir, baking powder, soda kue, pisang raja, coklat bubuk, minyak goreng, vanili, garam, SP, susu kental manis, telur, dan choco chip. Yang kedua di bagian kemasan yaitu ada cup bolu dan plastik kue bolu. Jadi total dari biaya tidak tetap ini yaitu 57.200. Berikut adalah biaya tetap dari bolu pisang coklat yang terdiri dari gas, listrik, dan air dengan total Rp15.000. Dan berikut adalah struktur biaya produksi yang terdiri dari biaya overload, ada mixer, kompor gas untuk 1 tungku, 2 ada panci kukus antik, 4 ada baskom, sendok, centong, sarung tangan, yang terakhir ada lap dan serbet dengan jumlah Rp1.807. Dan berikut adalah struktur total biaya produksi, yaitu ada biaya tetap sebesar Rp57.200, ada biaya tidak tetap sebesar Rp15.000, ada biaya off-road sebesar Rp1.807. Jika di total biaya produksinya adalah sebesar Rp74.007 dibagi dengan jumlah produknya yaitu 21 buah dan menghasilkan modal produk sebesar Rp3.524. Pertama-tama, haluskan pisang yang telah dikupas. Masukkan 4 butir telur utuh ke dalam wadah yang telah disiapkan. Setelah itu, masukkan garam, vanili, SP, serta gula pasir. Selanjutnya, aduk adonan dengan menggunakan mixer sampai mengembang. Setelah adonannya mengembang, lalu campurkan pisang yang sudah dihaluskan tadi ke dalam adonan. Lalu aduk kembali dengan mixer hingga tercampur rata. Tambahkan setengah sendok soda kue dan baking soda ke dalam tepung. Masukkan tepung ke dalam adonan sedikit demi sedikit. Dan masukkan juga tepung maizena ke dalam adonan. Setelah itu, masukkan juga coklat bubuknya. Setelah itu, masukkan juga pasta coklatnya ya. Aduk kembali adonannya hingga tercampur rata. Tuangkan adonan bolu pisang coklatnya ke dalam loyang dan cup bolu yang sudah diolesi dengan margarin ya. Taburkan choco chips di atas adonan bolu pisang coklat. Bolu pisang coklatnya pun sudah matang dan siap untuk dikemas. Berikut ini adalah label dan kemasan dari bolu pisang coklat yang akan kami jual. Kami menjual bolu pisang coklatnya dengan teknik konsinyasi, yaitu dengan menitipkannya ke warung-warung. Kami menitipkannya dengan jumlah 21 peach dengan harga jual Rp5.000 dan harga konsumen Rp6.000. Nah, itu dia video dari hasil laporan kegiatan modifikasi makanan khas daerah yang telah kami lakukan. Terima kasih sudah menonton.